Ini mahasiswa baru, mahasiswa lama? Baru, Prof. Baru masuk. Oh. Kalau yang besok itu yang semester 2. Oke. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru ya? Sudah pernah ikut agraria ya? S1-nya lulus agraria ya, sudah ya? Ayo dong dijawab. Sudah, Prof. Sudah ya, sudah lulus ya? Sudah lulus agraria dan sudah lulus hukum adat. Ini berkaitan dengan hukum agraria dan hukum adat. Topik yang diberikan pada saya adalah wilayah masyarakat hukum adat. Pernah dengar enggak apa wilayah? Apa wilayah? Ayo pada saat bicara soal agraria ya ada, adat ya ada. Ayo. Siapa ya yang dapat menjawab? Gini ya Mbak ya, kita sepakati aja. Bahwa kuliah saya ini Anda harus bawa UPA jelas, karena saudara kuliah agraria. Yang kedua, nilai saudara itu tidak hanya pada ujian UAS. Tapi nilai saudara adalah kolom keaktifan saudara di kelas. Jadi nanti kalau saudara aktif di kelas, itu adalah merupakan tambahan buat nilai saudara. Jadi tolong saudara belajar sebelum kuliah, saudara baca dulu karena materinya sudah dikirim. Baik, siapa yang bisa? Ayo gak ngaku. Ayo apa itu? Ayo Mbak Rizky. Ya, Prof. Ya. Saya baca di PowerPoint-nya Prof. Itu menurut hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan Nggak usah dibaca isinya apa. Yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam wilayahnya. Terus? Wewenang itu apa? Hak ulayat adalah serangkaian wewenang. Wewenang itu apa? Wewenang itu hak kepunyaan, Prof. Kepunyaan itu apa? Maksudnya hak untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu apa? Jalan-jalan, tamasya. Yang jelas hak untuk melakukan sesuatu guna kewenangan ya. Hak ulayat itu adalah kewenangan, serangkaian wewenang. Wewenang itu apa? Untuk apa wewenang itu diberikan? Untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa tujuan? Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayo. Dari mana? Anda dari mana? Saya dari Universitas Jember, Prof. Oh, muridnya Bu Heru. Iya, Prof Heru. Oh, iya, Prof. Siap, Prof Heru. Ayo, apa? Wewenang apa ini berikan? Wewenang ke atas tanah. Oh, so. Wewenang kok. Anda kan pernah belajar hukum administrasi ya. Wewenang itu apa? Saya terganggu mobil saya. Wewenang itu apa?
Ayo Mbak. Jadi PowerPoint yang diberikan Pak Umar itu dengan harapan Anda sudah baca. Sambil mengingat-ingat apa yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Ayo siapa yang bisa jawab? Tidak perlu tak tunjuk. Silakan. Bangun, bangun, bangun. Pindah ke pemisah balik langsung. Dalam? Tembang sama pindah ke pemisah sama balik langsung. Iya. Pintunya itu tembok. Tembok. Gandang lagi. Oh kono. Mau tutup nggak? Ngecok. Ayo, yang lain. Yo, maksud aku sih jawab. Prof mencoba menjawab. Silakan, senang saya kalau ada yang jawab. Wewenang yang dimaksud di sini adalah wewenang untuk menguasai dari tanah dari wilayah tersebut. Jadi hak ulayat ini memiliki tanah di wilayah itu. Terus setelah dikuasai diapain? setelah dikuasai dikelola oleh para masyarakat adat tersebut. Begini ya, kalau saudara ingat kuliah hukum adat atau hukum agraria, Anda masih ingat bahwa masyarakat hukum adat itu diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola tanah yang ada di wilayah. Nah, hak untuk mengelola itulah yang disebut dengan hak ulayat. Mengatur penggunaan tanah-tanah di wilayahnya. Tanahnya itulah yang disebut dengan tanah ulayat. Ya. Jadi haknya itu adalah hak ulayat. Hak untuk mengatur. Mengapa? Karena saudara tahu bahwa masyarakat hukum adat itu untuk menjadi masyarakat hukum, untuk disebut dengan satu masyarakat hukum adat harus mempunyai satu wilayah tertentu. Warga masyarakat, kemudian harta kekayaan baik material maupun imaterial. Yang material itu berupa tanah. Nah, tanah itu adalah tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Ngerti? Jadi mengatur penggunaannya. Kepala adat itu mengatur penggunaan tanah-tanah dibuka di mana. Loh, bangun, itu ikut. Bangun, itu. Sorry ya, aku ganggu. Yang kecil takut kena itu jarno kan. Tidak ada harta kekayaan yang bersifat material adalah tanah. Nah, tanah itulah tanah ulayat. Karena ada tanah ulayat itulah maka diberikan hak untuk mengatur. Wewenang untuk mengatur. Tentunya hak dan kewajiban untuk mengatur tanah-tanah yang ada di wilayahnya. Jadi syarat masyarakat hukum adat itu adalah adanya wilayah, adanya orang, adanya penguasa, adanya harta kekayaan, dan di antara mereka tidak akan membubarkan diri. Itu masyarakat hukum adat. Jadi mereka satu kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pada tataran yang lebih tinggi, maka itu adalah merupakan hak bangsa. Ya. Jadi di bawah itu hak ulayat. Setiap masyarakat hukum adat punya hak ulayat. Mengapa kemudian hak ulayat itu sekarang dikatakan bahwa kalau ada ulayat kemudian begitu kuat hubungan antara hak ulayat dengan masyarakatnya,
maka dikhawatirkan akan menjadi satu kesatuan di masyarakat yang tidak bisa diganggu. Nah, oleh karena itu isunya, karena wilayah itu seperti itu, maka isunya adalah terdapat kekhawatiran bahwa wilayah semula sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup kembali. Maksudnya apa? Jadi tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat itu, setiap anggota masyarakat hukum adat itu punya kewenangan, punya hak untuk membuka tanah di wilayah. Setiap anggota masyarakat. Jadi setiap orang, saya anggota masyarakat hukum, boleh membuka tanah di wilayah. Awalnya adalah merupakan hak bersama. Hak tanah wilayah, tanah bersama mereka. Tapi kemudian diberikan hak membuka tanah setiap anggota masyarakat untuk membuka tanah, dan nanti dilihat bagaimana hubungan hukum. Saya terlalu cepat ya? Cepat ngomong ya? Nggak ngerti aku. Ketika dibuka tanah oleh seorang masyarakat hukum adat, maka ada hubungan hukum antara tanah dan orang yang membuka. Kalau saya terus-menerus mengerjakan tanah itu, maka lama-lama tanah itu menjadi milik saya. Berarti apa? Berarti hak wilayah akan berkurang karena sudah saya buka. Begitu juga anggota masyarakat yang lain boleh membuka. Asal apa? Asal izin kepala adat. Mengapa izin? Karena izin diperlukan agar kepentingan mereka tidak berbenturan. Karena jumlah tanah dan jumlah orang tidak berimbang. Harus izin. Walaupun yang bersangkutan adalah anggota masyarakat hukum adat sendiri. Nah, dengan dibukunya satu demi satu, lama-lama hak wilayah itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah hak perorangan. Oleh karena itu ada kepunyaan bersama dan ada kepunyaan individu. Di dalam kepunyaan bersama itu ada hak individu. Seperti kalau saudara lihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ada hak bersama, tapi juga ada hak individu. Karena banyaknya hak individu dan hubungan antara orang yang membuka dengan tanah itu semakin erat, maka lama-lama tanah itu habis. Yang ada adalah hak perorangan. Kalau misalnya saya membuka sebidang tanah, saya buka beberapa lama kemudian saya tinggalkan tanah itu. Saya tinggalkan dan kemudian saya tidak balik lagi. Saya buka tanah yang baru. Maka tanah yang saya buka dulu itu akan kembali menjadi hak wilayah kembali. Jadi secara garis besar seperti itu hak wilayah. Oleh karena itu sifatnya elastis. Semakin kuat hak perorangan, maka semakin tipis hak wilayah. Semakin menipis. Tapi semakin lemah hak perorangan, maka semakin kuat hak wilayah. Ngerti ya? Hubungan antara orang dan hak wilayah. Jadi kalau ditinggalkan, ya sudah. Kembali menjadi wilayah kembali. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada larangan untuk melentang-lentang tanah. Tanah itu tidak boleh ditelentang. Harus dikerjakan terus-menerus. Jadi luas dan sempitnya hak wilayah itu tergantung dari luas dan sempitnya hak perorangan. Itu hubungan antara hak wilayah dan hak perorangan.
Ngerti? Secara sekilas itu hak ulayat itu seperti itu. Oleh karena begitu kuatnya hubungan antara hak ulayat dengan masyarakat hukum adat, maka terdapat kekhawatiran. Jangan-jangan nanti kalau hak ulayat sudah habis akan dihidupkan hak ulayat yang baru. Itu isunya. Dan yang kedua, ada kekhawatiran bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin dengan pasal 3 UU PA. Nanti saudara akan saya tampilkan pasal 3. Baik, lanjut. Pak Umar. Sudah ngerti ya? Nah, ini kalau saudara menempuh hukum agraria, pas di sini. Jadi hak penguasaan atas tanah itu yang pertama adalah hak bangsa Indonesia. Bahwa tanah di Indonesia itu adalah milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu ada hak bangsa. Oh, di tataran yang bawah, masyarakat hukum adat adalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kedua-duanya punya kewajiban dan hak dan kewajiban yang sama. Antara hak bangsa Indonesia atas tanah dan hak ulayat masyarakat hukum adat. Kira-kira hubungannya seperti apa? Ada nempuh agraria? Enggak. Ada yang nempuh kan? Coba kalau lihat itu hak bangsa Indonesia, terus kemudian ada hak ulayat. Di tataran bawah itu hak ulayat. Tapi di tataran atas hak bangsa Indonesia, kedua-duanya tanda kemiripan. Tanah di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Karena tidak bisa mengerjakan sendiri tanah itu, maka diserahkanlah kepada negara. Dengan apa? Dengan hak menguasai negara. Ini di tataran negara. Di tataran masyarakat hukum adat ada hak ulayat masyarakat hukum adat. Baru kemudian muncul hak individu. Sama, di dalam hak ulayat ada hak individu, di dalam hak bangsa ada hak individu. Ya, sudah lihat hak atas tanah, wakaf tanah, hak tanggungan atas tanah, dan hak milik atas asasan rumah susun. Ya. Jadi susunannya penguasaan atas tanah itu sama dengan hak menguasai negara. Negara punya kewajiban untuk mengatur sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa ada kewajiban negara harus dilaksanakan. Nanti saudara kalau nempuh hukum agraria, hak menguasai negara. Begitu juga dengan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat masyarakat adat itu juga seperti itu. Diberikan untuk dikelola. Diberi kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah-tanah di wilayahnya. Itu hak ulayat. Oleh karena itu di situ ada hak perorangan. Jadi setiap orang boleh membuka tanah di wilayahnya dengan izin. Nah, bagaimana kalau orang luar? Orang luar tidak boleh membuka tanah di wilayah yang bukan wilayahnya. Itu disebut dengan orang asing dalam tanda petik. Kalau di atas
hak bangsa dan hak menguasai negara, itu orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Oleh karena itu hak milik itu hanya diberikan kepada orang Indonesia, warga negara Indonesia. Orang asing tidak boleh, bukan subjek hak milik. Begitu juga pada tataran bawah hak wilayah. Orang di luar berkesentuhan hukum itu tidak boleh membuka tanah. Kalau toh boleh, dengan izin. Ada dua perbedaan, ada izin. Izin bagi orang warga masyarakat hukum adat itu adalah supaya kepentingan tidak berbenturan. Supaya diatur penggunaannya. Tapi kalau izin untuk warga lain, itu karena bukan miliknya. Jadi harus izin. Pada dasarnya tidak boleh dan harus izin. Nah, izin itu biasanya disertai dengan pembayaran uang. Sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dibuka itu bukan miliknya dan dalam waktu yang terbatas. Jadi orang lain itu boleh, orang asing itu boleh masuk, tapi dengan izin karena dia mestinya tidak boleh, dan ada pembayaran sejumlah uang sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dibuka bukan miliknya. Itu bedanya. Jadi tataran atas, jadi apa konsep-konsep adat, asas-asas hukum adat yang diambil alih untuk hukum agraria. Karena itu di dalam hukum agraria tidak boleh orang asing memiliki tanah di Indonesia, ya. Itu hak penguasaan tanah. Jadi hak penguasaan tanah itu susunannya hampir sama. Hak bangsa, hak menguasai negara, kemudian hak wilayah masyarakat hukum adat. Jelas bedanya? Bisa membedakan? Mbak, dibedakan Mbak. Bisa enggak? Kalau nanti baca pasal 1 dan kaitkan dengan hak wilayah masyarakat hukum adat. Nanti ada dalam perkembangannya akan saudara lihat nanti bagaimana pengaturan lebih lanjut hak wilayah itu. Itu hak penguasaan atas tanah. Selanjutnya kita teruskan latar belakang hak menguasai negara. Jadi hak menguasai negara itu adalah hak yang diberikan oleh bangsa Indonesia kepada negara. Untuk mengatur dan lain-lain itu Anda baca pasal 2 ayat 2 UU PA. Apa kewajiban negara? Saudara baca di situ ya. Nanti saudara kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh kepala adat dalam mengelola tanah wilayah. Ada beberapa literatur. Nah, saudara lihat bahwa dulu berlaku ketentuan hukum barat. Yang dikenal di hukum agraria itu ada asas domain. Artinya, negara itu memiliki tanah. Itu aturan hukum kolonial. Seperti itu. Jadi negara itu memiliki tanah. Domain verklaring. Negara itu adalah pemilik tanah. Tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, itu adalah milik negara. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka negara itu tidak lagi pemilik tanah, tetapi negara adalah menguasai tanah. Itu bedanya. Jadi kalau dulu itu negara pemilik tanah, sekarang negara itulah menguasai tanah. Jelas bedanya? Di zaman kolonial, peraturan hukum kolonial mengatakan bahwa negara itu memiliki tanah. Tapi sekarang UPA, negara itu menguasai tanah. Bagaimana penguasaan negara terhadap tanah diatur dalam pasal 2 ayat 2. Yang tujuannya adalah
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sama. Hak ulayat juga seperti itu. Tujuannya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu dikelola dengan baik oleh kepala adat. Diperlukan izin dari kepala adat. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan, Anda bisa membedakan ya? Izin bertanya, Prof. Silahkan. Mas Ahmad. Ya. Apakah pemanfaatan tanah ulayat juga memiliki sistem pencatatan dalam sistem pemerintahan, Prof? Hak ulayat itu karena hak bersama. Maka dalam pendaftaran tanah, hak ulayat itu bukan merupakan objek pendaftaran tanah. Jadi tidak ada. Oleh karena itu sekarang pemerintah ingin melindungi hak ulayat itu. Dengan cara apa? Dengan ada beberapa peraturan. Nanti saya jelaskan. Tapi sekarang tidak ada. Kuliah. Sebentar ya, saya itu ada gangguan. Apa? Terus saya Faisal, saya mau di sini bagus tuh. Ini contoh marmer ini. Loh, itu marmer anyar, marmer lawas. Mas murah pula. Ini kalau mendatang tembok nih. Ini contohnya. Orang ngeten, Ini itu. ngeten. Oh, nggak bisa ngisor. Nggih, saya ini. Nah, itu dapat kotor itu. Nggih. Nggih. Saya ini film nggih. Dan ini ketemu Yulia. Nggih. Kenapa? Urusan. Ibu tenang kalau kan anu, kalau kan sibuk kalau pengen dan jembatan sepeda anu. Langsung waktu. Jalan kula. Yulia. Oh, Langsung waktu. Balik pergi. Kenapa? Dan jaluk-jaluk dulu. Ya, itu kan. Bisa. Ya. Iya. Anyar baik, anyar dari itu. Mas murah nih belum berat tembok contoh ini. Tentang Ya. Sorry ya, ini ada Pak di rumah itu ini banyak gangguan. Saya lagi banyak ada tukang di rumah, jadi itu repot. Baik, ada pertanyaan bagi Mas. Tidak merupakan objek pendaftaran tanah musyawarah. Jadi oleh karena itu tidak terlindungi. Saya lihat banyak kasus-kasus benturan antara kepala adat dengan investor. Kenapa? Karena banyaknya tanah wilayah yang kena investasi. Mereka menganggap itu adalah tanah negara. Karena tidak merupakan objek pendaftaran tanah. Nah, peraturan-peraturan berikut ini juga begitu, boleh disertifikatkan, boleh dapat, tapi tidak sesuai dengan PP 2497 tentang pendaftaran. Begitu, Mas. Masih kalau petok itu apa termasuk juga hak ulayat, Prof? Petok itu dulunya hak ulayat, Mas. Terus dibuka, tanah ulayat yang dibuka oleh Mas Ahmad misalnya. Terus dikerjakan terus sama Mas Ahmad. Kemudian menjadilah milik perorangan Mas Ahmad. Dulu pendaftaran tanah dalam zaman Belanda itu ada dua. Rechtkadaster. Itu hanya ditentukan pendaftarannya untuk tanah-tanah barat. Tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat. Kemudian ada pendaftaran yang diperuntukkan untuk bumi putra orang Indonesia. Yaitu pendaftaran yang tujuannya adalah menentukan siapa yang wajib membayar pajak. Oleh itu namanya petok D. Itu hanya bukti pembayaran pajak. Siapa yang membayar pajak. Sehingga petok D itu bukan sertifikat, bukan bukti kepemilikan. Yang disebut bukti kepemilikan itu adalah sertifikat. Jadi kalau Anda sudah punya petok D, 20 tahun menguasai, di PP 2497 itu disebutkan bisa mengajukan hak atas tanah. Tapi penguasaannya dengan etikat baik.
Ya, jadi tidak merupakan objek pendaftaran tanah. Baik, kita teruskan Mas Umar. Dasar hukum ya. Dasar hukumnya pengaturan hak wilayah. Yang pertama adalah pasal 18B ayat 2. Kemudian pasal 3 dan pasal 5. Coba Anda baca pasal 3 dan 5. Bawa UPA. Bawa. Iya, Ya. Prof, ada. Silakan baca dan apa isi pasal 3 dan pasal 5. Isinya loh ya, jangan bunyinya. Apa? Kok 3 dan 5 itu dipakai dasar pengaturan hak wilayah? Isinya mengenai hak wilayah yang diatur oleh hukum adat, Prof. Iya, terus apa? Kenapa? Iya memang mengenai hak wilayah, tapi apanya ada di hak wilayah yang diatur di pasal 3 dan 5 itu? Tentang hak menguasai atas tanahnya, Prof. Hak menguasai atas tanah. Ada kata itu di situ? Adanya bumi, air, dan ruang angkasa, Prof. Enggak, artinya ada enggak menguasai di situ? Ada kata menguasai enggak? Dalam pasal 3 dan pasal 5. Ayo. Isinya apa? Prof, izin menjawab. Ya, silakan saudara. Nadia. Sorry. Apa? Pasal 3 dan pasal 5 berisi bahwa hak wilayah bisa diberlakukan asal tidak berkepentingan. Mbak, suaramu, Mbak. Suaramu. Hak wilayah dapat berlaku. Nggak bisa nggak datang ke saya suaranya? Sudah bisa, Bu. Sudah. Hak wilayah dapat berlaku asal tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan undang-undang yang berlaku. Masa? Apa pasal 3 itu? Isinya loh ya, jangan bunyi. Izin menjawab, Prof. Monggo silakan, saudara Andi. Isinya untuk kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, Prof. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Saudara bisa lihat ya, hubungan tadi saya jelaskan, hubungan antara orang dan hak wilayah. Hubungan antara kepala adat dan hak wilayah. Begitu kuat. Sehingga nanti dikhawatirkan ketika negara memerlukan tanah itu, sulit. Mungkin juga tidak diberikan. Sehingga pasal 3 itu membatasi. Pasal 3 itu mengatur eksistensi hak wilayah. Hak wilayah itu dianggap ada kalau memang masih ada. Tetapi tidak boleh menghidupkan kembali hak wilayah yang sudah tidak ada. Di Jawa misalnya, hak wilayah sudah ada. Sehingga tidak mungkin dihidupkan kembali hak wilayah. Tapi kalau saudara ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, di situ masih ada hak wilayah. Kalau masih ada, diakui oleh pasal 3. Diakui ada. Tapi kalau sudah tidak ada, jangan dihidupkan hak wilayah yang baru.
Pasal 5-nya mengenai pelaksanaannya. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, kepentingan negara. Jadi kalau negara memerlukan ya harus diserahkan. Tentunya dengan cara-cara yang sudah diatur dalam undang-undang. Itu pasal 35. Jadi pasal 3 itu eksistensinya, keberadaannya. Hak ulayat masih ada sepanjang masih ada. Kalau tidak ada, jangan dihidupkan lagi hak ulayat itu. Dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Itu 3 dan 5. Kemudian saudara baca juga penjelasan umum angka 3. Angka 2 nomor 3. Saya lihat di situ bagaimana hak ulayat. Kemudian ada Permen Agraria 599. Nah nanti kalau saudara buka di Permen Agraria 599, kalau tidak salah di pasal 4, ada disebutkan bahwa hak ulayat itu boleh didaftar. Kata didaftar pada pasal 4 Permen Agraria 599 itu bertentangan dengan PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Bahwa di pasal 9 PP 2497 tidak ada objek hak ulayat dalam tanah. Jadi objek pendaftaran tanah adalah tidak ada. Tidak ada yang disebut dengan hak ulayat. Sehingga persoalannya pasal 4 itu apakah itu cukup didaftar saja atau didaftar sampai keluar sertifikat sebagai hak atas tanah. Kemudian ada Kepres 34 dan Perpres 36 2005. Ada Permen ATR 9. Permen Agraria 599 itu sudah dicabut. Judulnya Permen 599 itu adalah penyelesaian sengketa hak ulayat. Tapi kemudian dicabut dengan Permen Agraria nomor 9 dan 10. 9 2015 dan 10 2016. Di situ judulnya adalah hak komunal. Sama, tidak konsistennya permen ini dengan pasal 24, dengan pasal 9 PP 2497. Kan saudara pelajari di rumah ya. Kemudian yang baru sekarang adalah Permen ATR 18/2019 tentang tata cara penata usahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Itu yang terbaru. Jadi tujuan permen-permen itu adalah sebetulnya untuk melindungi hak ulayat. Nah ini, saya tampilkan pasal 3 di sini. Pasal 3 UP. Ya, tadi kan sudah saya baca dan sudah saya jelaskan bahwa pasal 3 itu adalah mengenai eksistensi hak wilayah. Diakui oleh UPA sepanjang masih ada. Kalau tidak ada, jangan diajukan hak wilayah yang baru. Ya, dan kalau sudah lihat pasal 5-nya, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemudian ada syarat-syarat dalam UPA, ada syarat
syarat-syarat berlakunya hak ulayat menurut UPA. Yang pertama di situ dijelaskan, hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, jadi harus wujudnya masih ada. Kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, pelaksanaan hak wilayah sesuai dengan kepentingan negara yang berdasarkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalau semua mempertahankan hak wilayah itu, semua masyarakat hukum adat begitu kuat hubungannya, maka nanti jangan-jangan akan yang tadi hak bangsa itu menjadi goyah karena adanya hak masyarakat hukum, hak wilayah masyarakat hukum. Jadi ada merupakan satu kesatuan. Dan yang keempat, pelaksanaan hak wilayah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Itu syaratnya. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi tentang adanya hak wilayah atau berlakunya hak wilayah. Jelas syaratnya? Saudara bisa lihat di UPA. Nah, kemudian saya kembali lagi, sebetulnya apa sih hak wilayah itu? Pertama kali yang memberikan definisi adalah Van Vollenhoven. Yang mengatakan bahwa hak wilayah itu adalah Beschikkingsrecht. Kemudian diterjemahkan dengan hak wilayah. Pak Umar. Ganti. Nah, sudah. Dari dulu adalah Beschikkingsrecht, kemudian diterjemahkan dengan hak wilayah. Kemudian di situ diberikan definisi bahwa hak wilayah itu adalah merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam wilayahnya. Jadi tanah-tanah yang ada di wilayahnya itu adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur penggunaan. Itu merupakan hak dan kewajiban. Membolehkan warga masyarakat hukum adat untuk membuka. Oleh karena itu ada dua. Pembukaan yang pertama, dibuka setiap orang boleh membuka. Tapi karena jumlah penduduknya berlipat-lipat, sementara tanahnya tetap, maka ada bagian tertentu yang tidak dibuka perorangan. Mereka membukanya itu bersama-sama. Kemudian dibagi, dan kemudian mereka bergilir. Karena jumlah tanah dan jumlah orangnya tidak sama. Oleh karena itu ada yang tetap berada di situ, tapi ada yang bergilir. Mengapa bergilir? Bergilirnya itu karena jumlah orangnya tidak sama. Sehingga sekarang saya nanam, besok tidak. Atau tingkat kesuburan saya, tanah itu tidak sama. Sehingga harus bergilir. Jadi penguasaannya bisa tetap, bisa tidak tetap. Bergilir di antara anggota masyarakat yang belum dapat bagian. Ada definisi lain dari Bu Maria. Bu Maria ini guru besar UGM yang pernah jadi wakil ketua BPN.
Bu Maria mengatakan bahwa hak ulayat itu adalah istilah teknis yuridis. Adalah hak yang melekat sebagai kompetensi pada masyarakat hukum adat berupa kewenangan atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam dan keluar. Kalau saudara baca definisi Bu Maria ini, maka hak ulayat itu adalah istilah teknis yuridis. Memberikan kewenangan pada masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam dan keluar. Jadi hak ulayat itu punya kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam membolehkan anggota masyarakat hukum adat membuka tanah. Jadi mengatur. Masyarakat hukum adat itu mengatur penggunaan tanah-tanah di wilayahnya oleh anggota masyarakat. Itu yang pertama. Itu ke dalam. Jadi mengatur sendiri ke dalam masyarakat, anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Tapi berlakunya keluar adalah terhadap orang asing. Jadi hak masyarakat hukum adat itu berhak melarang orang asing untuk membuka taat di wilayahnya. Kalau dibolehkan harus ada izin dan pembayaran sejumlah uang sebagai tanda pengakuan. Itu oleh karena itu dalam beberapa literatur dikatakan bahwa hak ulayat itu punya kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Ada lagi pengertian hak ulayat yang dimuat di dalam Permen Agraria 599. Di situ dikatakan, lanjut Pak Umar. Adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil hasil hutan, hasil manfaat sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut. Bagi kelangsungan hidup. Apa yang berbeda dengan pengertian hak ulayat? Yang pertama, yang diambil dari Beseking Keserah, dan yang kedua dari Bu Maria, dan yang kemudian dari Permen Agraria 599. Apa yang beda? Yuk, apa bedanya? Persamaan dan perbedaannya apa? Pada Van Vollenhoven tadi, apa? Istilah hak ulayat. Yang pertama, saudara bedakan tiga definisi ini.
Ada yang bisa jawab? Bantu. Saya beri waktu 5 menit. Yang bisa menjawab tolong sebut nama. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Sebentar. Andra. Andra. Ayo. Udah. Itu benar. Udah? Bisa? Ayo Mbak Anissa. Ayo, ini saya. Silakan. Yang pertama, enggak apa-apa salah itu, enggak apa-apa. Yang pertama itu menurut Van Vollenhoven bahwa tanah hak ulayat itu merupakan tanah yang dimiliki wewenang atas tanah adat untuk wilayah tertentu. Sedangkan menurut Maria S. Sumarjono bahwa hak ulayat memiliki daya laku ke dalam maupun keluar. Sedangkan untuk pengertian hak ulayat menurut Permen Agraria nomor 5 tahun 1999 ada tambahan bahwa tanah hak ulayat tersebut bersifat turun-menurun atau dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Iya dah. Iya dah. Bener dah. Tambahannya di Permen Agraria 599 adalah merupakan lingkungan parwa mengambil manfaat. Dari sumber daya alam, termasuk tanah, bagi kelangsungan hidup, sehingga ulayat itu mereka hidup dan kehidupannya itu di situ. Oleh karena itu hubungan antara tanah dan manusia itu begitu erat. Karena mereka lahir di situ, mereka mengambil makanan di situ, hidup dan kehidupannya di situ, mati pun di situ. Jadi ada hubungan yang religio magis antara warga masyarakat itu dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi selain membuka tanah di situ, juga mengambil sumber daya alam di situ. Itu Permen Agraria nomor 599. Jelas ya? Ini lebih singkat lagi. Di pasal 1 angka 2. Menjelaskan tentang apa? Saya ingatkan pada saudara ya. Saya juga menguji beberapa mahasiswa S3 di beberapa tempat. Seringkali jumbo antara pengertian tanah ulayat dan hak ulayat. Kalau yang disebut hak itu kewenangan. Tapi kalau tanah ulayat adalah tanah yang ada di dalam hak ulayat. Jadi hak ulayat itu mengelola tanah ulayat.
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terhadap hak ulayat dari satu masyarakat hukum adat tertentu. Awas kalau ngomong jangan keliru antara hak dan tanah. Nah sekarang ada permen, dalam perkembangannya sekarang ada permen ATR 9, tolong Pak Umar. Permen ATR 9 tahun 2015. Dan permen ATR 10 2016. Hampir sama. Di situ muncullah apa yang disebut dengan hak komunal. Hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah satu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Sama apa enggak? Sudah saya jelaskan hak komunal itu apa, hak ulayat itu apa. Sekarang muncul hak komunal dalam permen ATR. Kira-kira sama apa enggak? Ayo, sama enggak kira-kira? Ini yang ada di permen ATR 9 dan 10. Nggak sama, Prof. Nggak sama. Di mana bedanya? Kalau hak komunal itu dikelola secara bersama, Prof. Hak komunal dikelola bersama. Terus? Kalau hak ulayat? Hak ulayat itu nanti untuk pengelolaannya perseorangan, Prof. Iya toh. Benar toh, Mas. Yang lain? Bisa jawab, bisa membantu? Apa bedanya? Kalau permen ATR 9 dan 10 ini mengatur tentang hak ulayat, yang mencabut permen 599 benar enggak? Permen ATR 599 itu mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat. Permen ATR tentang hak komunal. Sama enggak kira-kira? Ayo, siapa yang bisa? Ini mahasiswanya 40 lebih ya. Ayo, masa ada cuma 3. Ayo yang lain. Tolong dijawab. Tolong Mas ya dibaca, Mbak. Dibaca, soalnya apa? Saya tidak bisa memberikan tambahan nilai kalau saudara tidak aktif di kelas. Susah saya. Dari definisi ini dan definisi hak ulayat yang mana saja coba saudara bedakan. Apa sih bedanya? Perlu saudara ketahui bahwa baik hak komunal maupun hak ulayat tidak merupakan objek pendaftaran tanah. Itu yang merupakan kelemahan dari permen ATR ini. Ini malah bisa keluar sertifikat. Ini di rumah dibaca ya, permen ATR 9 dan 10. Ayo, apa bedanya hak komunal sama hak ulayat? Banyak loh. Izin menjawab, Prof.
Oke, silakan siapa Mas? Effendi. Kalau hak ulayat itu adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu. Sedangkan hak komunal itu adalah hak milik bersama. Suaramu saya tidak dengar. Suaramu. Coba, Effendi, silakan. Kalau Pelan-pelan. Kalau hak ulayat itu adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu. Sedangkan hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Jadi bedanya kalau hak ulayat itu dimiliki oleh masyarakat tertentu, sedangkan hak komunal dimiliki bersama. hak ulayat itu adalah kewenangan yang diberikan untuk mengatur tanah yang ada di wilayahnya. Kewenangan untuk mengatur. Sedangkan hak komunal katanya milik bersama. Kalau milik bersama, mirip tanah ulayat. Tanah ulayat itu kan dulunya tanah milik bersama. Dari milik bersama itu muncul hak perorangan. Ya itu bedanya. Jadi berbeda antara hak ulayat dan hak komunal. Kepemilikan yang satu kewenangan. Ya, jelas. Ada pertanyaan sampai sini. Oh, enggak ada yang tanya berarti ngerti. Selamat pagi, Bu. Izin bertanya. Silakan. Siapa Mas namanya? Teruna, Bu. Ya. Bu, apakah hak ulayat itu bisa menjadi hak perorangan, Bu? Terima kasih. Duh, tadi kan saya jelaskan. Hak ulayat itu adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat untuk dikelola. Oleh karena itu diberikan hak kewenangan. Apakah yang mengatur penggunaannya? Salah satunya adalah mengatur pembukaan tanah. Kalau saya sudah membuka satu bidang tanah di situ, saya kerjakan terus-menerus, maka itulah awal dari kepemilikan. Saya kerjakan terus-menerus, nanti terus akhirnya jadi milik saya. Dan berarti bisa dibuat sertifikat, Bu? Menjadi hak bersama. Setelah sekian tahun, menurut PP 2497, ketika sudah 20 tahun atau lebih tidak ada gangguan dan beretikat baik, boleh diajukan. Oh. Setelah 20 tahun. Baik, Bu. Ya. Jadi bisa diajukan. Tapi hubungannya harus terus-menerus, tidak terputus-putus selama 20 tahun. Tidak pernah diganggu oleh orang. Dengan etikat baik yang penting. Ya? Ya. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saat itu hak komunal dan hak ulayat. Bedanya. Lanjut, Pak Umar. Permen ATR 18 2009. Yang baru. Mencabut Permen ATR 10. Jadi tiap tahun itu ada Permen ATR. Dikatakan bahwa hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan serta melestarikan wilayah. Adanya sesuai dengan tata nilai dan hukum yang berlaku. Hak ulayat. Jadi hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai dan memanfaatkan. Sedangkan tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. Jadi hak itu kewenangan untuk mengelola, mengatur, menguasai. Tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah. Ini 18 2019.
Nanti saudara pelajari urutan-urutan permen-permen ini. Mulai dari permen 599 sampai permen ATR 18/2019. Saudara tahu permen ATR itu apa? Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ya, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kalau dulu cuma permen ATR, permen agraria saja. Lanjut Omar, masih banyak lu kan. Unsurnya. Unsur yang pertama adalah unsur kepunyaan. Bahwa hak ulayat itu ada unsur kepunyaannya. Wewenang yang di dalamnya ada hak kepunyaan, unsur kepunyaan bersama. Dan yang kedua adalah unsur kewenangan. Untuk banget. Unsur kepunyaannya itu masuk dalam bidang hukum privat, sedangkan unsur tugas kewenangannya masuk dalam hukum publik. Jadi kewenangannya untuk mengatur saja. Tapi kepunyaan bersama adalah unsur kepunyaan di bidang hukum privat. Jadi kewenangannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan ketua adat yang setempat yang lain. Jadi ada unsur kepunyaannya dan ada unsur kewenangan publik dan privat. Lanjut Omar. Ini wewenangnya. Wewenang hak ulayat ini, kewenangannya. Nanti saudara bandingkan dengan pasal 2 ayat 2 UU PA di rumah. Minggu depan kalau ketemu saya tak tanya. Apa perbedaan dan persamaan wewenang hak ulayat dengan pasal 2 ayat 2 UU PA? Di sini disebutkan mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah. Memberikan hak pada subjek tertentu. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah. Ada jual beli, ada warisan. Kalau di dalam pasal 2 ada pendaftaran tanah dan sengketa tanah. Itu kewenangan. Saudara kan bandingkan ya antara kewenangan hak ulayat ini dengan kewenangan negara dalam pasal 2 ayat 2. Lanjut. Nih, lahirnya kewenangan. Wewenang dan kewajiban dalam hak ulayat, ya. Ingat, hak lahir dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun antara masyarakat hukum adat itu dengan wilayah. Jadi ada hubungan yang religiomagis antara hak ulayat itu dengan masyarakat hukumnya bersangkutan. Sama dengan hak bangsa. Ada hubungan religiomagis. Hubungan itu selain lahiriah juga ada unsur magisnya. Bahwa tanah di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ada religi. Ada hubungan yang begitu dekat antara manusia dengan tanah. Ini bahwa hubungan religiomagis itu pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat abadi.
Ini nanti pas kalau saudara menempuh hukum adat. Hukum agraria. Hukum adat dan hukum agraria. Bareng. Lanjut, Umar. Siapa sih memegang hak ulayat? Masyarakat hukum adat yang bersangkutan terdiri dari orang-orang yang merupakan warga. Jadi semua masyarakat adalah pemegang hak ulayat. Pelaksananya adalah penguasa adat masyarakat hukum yang bersangkutan. Bisa kepala adat sendiri atau dengan yang lain. Penguasa adat itulah yang melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik dan sebagai petugas masyarakat hukum. Ya, jadi penguasa itu hanya melaksanakan tugas kewenangan di bidang hukum publik saja. Lanjut. Tadi saya jelaskan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di pasal 3 dan 5. Masih adanya kelompok orang sebagai warga persekutuan, masih ada wilayah, masih ada penguasa. Ini kriteria penentunya ini. Maria memberikan kriteria adanya masyarakat hukum adat, adanya wilayah, adanya kewenangan. Jadi ada tidaknya hak ulayat itu kalau memenuhi syarat ini. Ada enggak masyarakat hukum adatnya? Ada enggak tanah atau wilayahnya? Ada enggak kewenangan untuk mengelola? Ini dari Permen Agraria 599. Tidak ada beda, semuanya adalah syaratnya adalah ada kelompok orang, ada tanah, dan ada tatanan hukum adat. Itu Permen Agraria 599. Kita bedakan dengan Permen ATR 18/2019. Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dianggap masih ada kalau satu, masyarakat dan lembaga hukum adat. Wilayah tempat ulayat berlangsung. Hubungan dan ketergantungan kesatuan masyarakat adat dengan wilayah. Dan yang terakhir adalah kewenangan untuk mengatur. Saudara pelajari satu-satu ya. Kewenangannya apa? Nah, ini penataan tanah ulayat Permen ATR 18/2019. Penataan tanah ulayat oleh Permen 18/2019 meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Apa bedanya dengan pendaftaran tanah? Penataan tanah ulayat menurut Permen ATR 18/2019.
pengukuran, pemetaan, pencatatan dalam daftar. Wah, bedanya dengan pendaftaran tanah. Enggak, apa bedanya sebentar Bang Umar belum. Apa bedanya dengan pendaftaran tanah? Kalau Permen ATR 18/2019 itu mengatur, apa bedanya dengan pendaftaran? Ada pengukuran, ada pemetaan, dan ada pencatatan dalam daftar tanah. Yang membedakan dalam pendaftaran tanah adalah kalau pendaftaran tanah itu keluar sertifikat bukti pemilikan hak, tapi kalau dari penataan tanah ulayat hanya sampai dalam daftar tanah, dicatat dalam daftar tanah, bukan merupakan pendaftaran tanah. Menurut PP 249. Ya, itu bedanya. Sekarang berikutnya adalah penguasaan tanah ulayat. Tadi kan judulnya penata gunaan. Bidang tanah yang termasuk tanah ulayat dapat dikuasai oleh perorangan atau badan. Dikuasai. Ya. Tanah yang dikuasai di atas tanah ulayat berupa hak HGU dan hak pakai. Jadi HGU itu bisa di atas tanah hak ulayat. Cara perolehan tanahnya melalui pelepasan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat. Berarti tanahnya harus dilepaskan dulu. Kemudian dikuasai oleh pihak lain dengan HGU dan hak pakai. Bila HGU dan hak pakai berakhir atau dilancarkan, maka pemegang HGU dan hak pakai dapat memperoleh kembali berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum. Jadi kalau ditinggalkan, tadi saya jelaskan bahwa berlakunya ke dalam. Itu kalau dibuka, kemudian ditinggalkan, itu menjadi wilayah masyarakat hukum adat kembali. Begitu juga ini. Boleh di atas tanah ulayat itu muncul HGU ataupun hak pakai. Tapi ketika dilantarkan, akan kembali lagi pada masyarakat hukum adat, dan sesuai dengan persetujuan yang baru bagaimana masyarakat hukum adat membolehkan atau tidak untuk balik lagi. Jadi kembalinya pada masyarakat hukum adat, bukan kembali pada negara. Oleh karena itu saya jelaskan tadi, dalam hukum hak ulayat, kalau ada orang lain masuk, orang asing masuk, itu harus ada izin dan membayar uang. Pembayaran uang itu hanya dimaksudkan untuk mengatakan bahwa tanah tersebut bukan miliknya. Berbatas waktu. Sehingga setelah selesai itu kembali menjadi hak ulayat kembali. Ini yang diambil oleh Permen Agraria 18/2019. Jadi saudara kritisi peraturan-peraturan yang ada ini dengan asas-asas hukum adatnya. Seperti apa? Betul itu, kalau boleh muncul HGU, diberikan HGU, nggak pakai boleh. Tapi setelah selesai HGU, masa jabatan punya habis, maka kembalinya pada masyarakat hukum adat. Ya, itu. Lanjut, Pak Umar. Masih ada, Pak Umar. Penelitian. Kalau di Permen Agraria 599, itu untuk menetapkan luas hak ulayat, itu diadakan penelitian. Menguruskan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, dan seterusnya.
kemudian diterbitkan sertifikat. Diteliti kemudian bukan dibuktikan sertifikat, tapi dibuktikan dengan perda. Jadi setelah diteliti kemudian ditetapkan perdanya. Jadi bukan disertifikatkan. Jadi mengapa? Karena hak ulayat bukan merupakan objek pendaftaran tanah. Lanjut Pak Umar. Nih, syaratnya apa? Persatuan masyarakat hukum adat itu harus memenuhi syarat. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional. Saudara masih ingat ya? Masyarakat hukum teritorial dan masyarakat hukum genealogis. Ya, masih ingat ya? Ingat-ingatlah. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau hak ulayat itu diperlukan oleh negara, maka harus diterapkan dengan prosedur yang sama dengan prosedur pelepasan hak. Jelas? Tidak ada pertanyaan? Lanjut. Hubungan antara hak ulayat dengan hak menguasai negara atas tanah merupakan hak ulayat paling tinggi. Jadi tadi saya suruh bedakan hak menguasai negara dengan hak ulayat. Ya, pada tataran tertinggi itu adalah hak menguasai negara. Di bawahnya ada hak ulayat. Hampir sama. Ini. Hak menguasai negara diatur di pasal 2 ayat 2. Lanjut Pak Umar. Kebijakan nasional di bidang pertanahan. Pasal 2 Kepres 34/2003. Saudara lihat 34/2003. Saudara lihat 9 kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi ada kewenangan pertanahan, nanti saudara lihat di pasal 2 Kepres 34, kewenangan apa saja yang diberikan kepada kabupaten atau kota. Antara lain penetapan dan penyelesaian masalah ulayat. Saudara lihat ya, nanti minggu depan pasal 2 itu kewenangan apa yang dilimpahkan dari pemerintah kepada kabupaten atau kota. Ada 9 kewenangan. Di antaranya penetapan dan penyelesaian masalah ulayat. Karena itu penetapan itu biasanya hasilnya adalah perda. Lanjut Ahmad. Kadang-kadang hak ulayat terkena pengadaan tanah. Pasal 14 Perpres 36/2005, ingat-ingat. Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kira-kira kalau dengan penggantian kebalik enggak hak ulayat? Kalau pengadaannya untuk kepentingan umum ya balik, enggak balik ya. Kalau tidak berjangka waktu. Terus untuk jalan tol misalnya. Balik. Lanjut, masih ada Pak Umar. Habis, Pak. Habis. Ada pertanyaan sampai sini? Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Tapi agak ke belakang tadi, Prof. Ya. Tadi kan dijelaskan untuk tanah yang ditelantarkan itu bisa kembali jadi tanah ulayat. Nah, apakah itu untuk jangka waktu diterlantarkannya itu berapa lama, Prof, baru bisa dikembalikan jadi tanah ulayat? Kalau dalam hukum adat itu memang begitu ditelantarkan maka
Kepala adat yang menetapkan kembali pada wilayah atau tidak. Jadi kepala adat yang menetapkan. Karena pengelola kewenangan untuk mengelola itu ada di kepala adat. Tapi kalau tanah terlantar yang berlaku sekarang dengan Undang-Undang Pokok Agraria, maka ditetapkan dulu oleh BPN sebagai tempat tanah terlantar, baru kembali menjadi tanah negara. Itu tanah yang terlantarkan. Jadi kantor pertanahan BPN setempat, kantor pertanahan setempat itu yang mengajukan permohonan ke BPN untuk menetapkan tanah terlantar. Jadi prosedurnya lama itu. Kadang-kadang tanah terlantar itu dalam praktek sulit memang. Karena apa? Investor yang sudah menguasai tanah, itu biasanya tanahnya sudah dijaminkan. Dia tidak bisa membangun karena tidak punya uang. Karena sudah dijaminkan, maka bank kan sudah mengeluarkan banyak uang. Sehingga pelaksanaan tanah terlantar itu juga menjadi sulit. Karena bank juga akan dirugikan. Batas waktu tertentu tidak ada. Cuma ditetapkan oleh kantor pertanahan. Jadi melalui somasi lebih dulu beberapa kali, kemudian baru ditetapkan sebagai tanah terlantar. Menjadi tanah negara kalau sekarang. Kalau dulu menjadi tanah ulayat, kalau sekarang menjadi tanah negara. Begitu? Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Prof. Iya, enggak. Iya. Ini mengenai yang petok D tadi, Prof ya. Petok D kan dulu di sini disebutkan kalau dulunya adalah tanah ulayat yang kemudian dibuka oleh perorangan, dikerjakan terus-menerus sehingga menjadi tanah hak miliknya. Nah, sedangkan petok D sendiri kan merupakan bukti pembayaran pajak. Ini bisa dialihkan atau tidak petok D itu? Atau dijual belikan? Dalam praktek dijual belikan. Dalam praktek. Bisa dengan di bawah tangan, jadi dialihkan kepada orang lain. Bisa. Itu bukti pembayaran pajak banyak sampai sekarang. Padahal di aturan tahun 20 September 80 mestinya sudah habis petok D. Tapi hanya kenyataannya sampai sekarang masih ada petok. Kalau Anda pegawai notaris, bukan? Mbak? Pegawai notaris, bukan? Bukan, cuman Tidak, kalau perumahan saya di belakang itu yang petok D sekarang kan lagi proses pembuatan sertifikat. Nah, itu kan ada jual beli juga. Jadi apakah boleh? Biasanya dialihkan dengan di bawah tangan. Iya, perjanjiannya di bawah tangan memang. Ya. Ya. Tapi mengetahui kepala desa. Iya, harus. Dan ada pengukuran juga itu oleh kepala desa. Itu pada pendaftaran, Mbak. Oh, oke. Daftarkan ya. Itu untuk dapat sertifikat. Oh, gitu. Ada program pemerintah tentang persertifikatan tanah, cepat-cepat saya ikut. Iya, sekarang masih berjalan itu, Prof. Iya, banyak kok sekarang. Itu kan program pemerintah. Yang prioritas adalah daerah-daerah yang kurang mampu. Tapi daerah-daerah yang mampu dianggapkan kewajiban yang bersangkutan sendiri, ya kan? Pendaftaran tanah ada dua kewajiban pemerintah dan kewajiban individu pemegang hak. Biasanya pemerintah punya program, kalau dulu Prona, sekarang apa ya namanya? Itu karena daerah-daerah yang kurang mampu. Kalau yang mampu, individu mengajukan sendiri, ya. Kan ada sistemik dan sporadis. Nanti kalau sudah nempuh agraria, sudah ya mestinya ya, sudah ngerti ya. Ini sudah notariat kok, mestinya sudah ngerti. Baik, ada pertanyaan lain?
Pak Umar, waktu saya masih ada minggu depan. Oke, masih ada 2 lagi. Pak Baik, pengelolaan. tolong dipelajari apa yang sudah saya berikan tadi. Saya sudah banding-bandingkan dengan aturan-aturan yang ada. Minggu depan ketemu lagi dengan saya. 2 kali apa 1 kali Pak Umar? 1 kali Pak Umar. Ada 2 lagi, Prof. Pengelolaan sama tanah untuk kepentingan investasi. Oh, HBL ya biasanya. Sampai minggu depan. Tolong bawa UPA ya kalau kuliah ya. Baik, terima kasih sudah selesai. Pak Umar, terima kasih banyak. Saya sudah dibantu. Bagi mahasiswa tolong dipelajari ya. Jadi nanti kalau jadi PPAT itu angel ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi